dia meneteskan air mata dan mungkin apa ya, merasa kehilangan. Oke, pasti itu Ya, pasti ya. merasa kehilangan. Terus saya ngabarin orang rumah, gitu ya, saya ngabarin orang rumah bahwa adik nggak ada. Terus Shalom, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di acara yang seru banget, karena ada acara Gets Timon, bisa curhat ya soal kebaikan kemurahan Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kita. Pasti dong rasain dan bersyukur sekali dengan campur tangan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Ya, dan channel ini ada di Super Gets Production. Nah, bisa kulik ya. Terus yang pingin juga untuk memberikan kesaksian, boleh nanti menghubungi kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya Yunita ada bersama dengan Ibu Marta. Ya, kita mendengar bahwa beliau ini adalah seorang wanita yang dulu sejak kecil, sejak SMP ternyata sudah tertarik dengan dunia pelayanan. Nah, mungkin untuk saat ini kita nggak mikir ya SMP sudah pelayanan. Tapi keren sekali ya, hingga perjalanan waktu mendewasakan dia dan akhirnya beliau menikah, dan inilah momen yang mungkin kita mau mendengarkan kesaksian beliau, di mana dia dihadapkan pada masalah yang kalau menurut kita orang yang biasa kita akan give up, kita mungkin menyerah gitu ya. Kok bisa gini sih, udah setia, udah teruji, tapi kenapa ketika ada suatu hal yang harus membahagiakan keluarganya, dia harus mengalami satu hal yang berat. Dan teruji sekali untuk saat ini beliau tetap setia dalam pelayanan. Oke, kita langsung ngobrol tentang kesaksian Ibu Marta. Halo Ibu Marta, apa kabar hari ini? Oke, lah biasanya Bu Marta, tadi saya sudah ngulik sedikit nih, sebenarnya sedang SMP kan sudah mulai pelayanan gitu ya. Dan untuk melayani pun ternyata tidak segampang bahwa kita oke, aku mau melayani, sekarang aku mau melayani gitu ya, harus ada stepnya juga ya. ada stepnya, ada. Kalau waktu yang saya boleh dapat pengalaman tuh ada kelas khusus gitu loh. Oke, ada kelas khusus. Di mana kita dipersiapkan untuk benar-benar kita siap melayani. Karena tidak hanya sekedar kita bisa, tetapi ditata dan dipersiapkan secara secara lebih lagi supaya benar-benar kita siap untuk bisa terjun dalam pelayanan. Oke, kalau dihitung dari SMP sampai waktu Ibu Marta mengalami suatu pelayanan, itu jangkanya panjang juga sih. Itu kurang lebih ya dari tahun 97 sampai tahun 2011. Sekitar berapa, 14 tahun ya? 14 tahun dalam pelayanan. Tiba-tiba ada masalah. Boleh cerita apa sih masalah sebenarnya itu? Sebenarnya gini ya, pada tahun 2010 ya, tepatnya 10 Oktober tahun 2010 saya menikah, ya kan? Dan tidak berselang lama, kurang lebih 7 bulan ya. 7 bulan itu Tuhan memberikan sebuah karunia yang indah, di mana Tuhan mempercayakan saya seorang calon anak ya. Harapan harapan kami, di mana di tahun itu kami merasa sangat bahagia sekali karena kami tidak harus menunggu berlama-lama, tetapi cuma selang 7 bulan. Dan Tuhan percayakan itu bagi kami, dan pada saat kehamilan saya, kami pun dengan sangat berhati-hati dan dengan antusias sekali untuk menyambut kehadiran anak ini ya. Jadi kami setiap bulan kami kontrol ke dokter, kita kasih vitamin, kita kasih makanan yang mensupport janin supaya nanti tumbuh kembangnya maksimal seperti itu. Dan tepat pada waktu itu tanggal 1 Januari tahun 2011 itu sebenarnya proses awal pendewasaan iman. Kalau saya mengatakan pendewasaan iman itu boleh dimulai dalam kehidupan saya. Iya, padahal tadi udah lama ya. Tapi ini ada pendewasaan iman juga. Ini yang mungkin perlu kita ya, ada pendewasaan iman di tanggal 1 Januari itu anak saya lahir. Puji Tuhan waktu itu lahirnya secara normal. Perempuan laki-laki? Perempuan. Beratnya ya kurang lebih beratnya kurang pada waktu itu 2,1. 2,1. Kemudian dirujuk ke rumah sakit yang lebih fasilitasnya lebih komplit, ya kan? Dan pada saat itu sepertinya alam itu tidak
apa ya, seperti Allah pun ikut bersedih dengan kejadian itu, karena pada saat anak saya lahir itu hujan deras dan petir yang sangat menyambar-nyambar, tetapi anak saya ini harus dibawa ke rumah sakit yang punya fasilitas lebih komplit. Nah, kemudian suami saya yang mengantar anak saya bersama suster dan juga dokter yang membantu persalinan saya. Dan selama saya itu habis melahirkan, saya berpikir kok saya nggak keluar kamar gitu. Itu dari berjam-jam, saya cuma berbicara bertanya dalam hati, kok ini biasanya orang melahirkan tuh habis lahiran bersihkan langsung pindah kamar, ini kok lama gitu kan, sampai berjam-jam saya tidak dipindah-pindah ke kamar. Dan ternyata pada saat itu adalah proses di mana anak saya mulai dipersiapkan untuk dirujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas yang lebih besar. Seperti itu. Ketika harus dirujuk itu Bu Marta belum tahu ya? Tidak tahu. Yang tahu hanya bapaknya. Yang tahu hanya bapak dan juga ibu mertua saya. Itu waktu itu kasus yang diketahui adalah karena berat badan kurang. Berat badan kurang. Yang saya ketahui itu karena berat badan kurang. Tetapi setelah saya seminggu berapa hari dirawat, saya keluar dari rumah sakit dan badan saya sudah mulai terlihat fit gitu ya. Anak saya sudah kurang lebih 1 mingguan kali ya di rumah sakit. Kemudian mertua saya cerita bahwa anak saya kondisinya seperti ini. Ternyata 1 minggu pun Bu Marta ini belum ketemu babynya, belum pernah ketemu, dan keadaannya yang tahu ini sedang ada di rumah sakit. Dan ketika tadi dikatakan ini ada sesuatu yang lain pada baby ini, apa itu? Jadi ada apa namanya ya, kelainan di jantungnya. Terus juga ada organnya yang belum sempurna. Terus dan pada saat itu anak saya masih berapa hari itu harus dioperasi berkali-kali ya. Jadi itu membuat hati saya ya pertamanya kaget ya kan. Tapi kagetnya saya itu nggak sampai gimana, tapi membuat saya kaget dan saya hanya ingat sama Tuhan aja. Apa yang mau Tuhan kerjakan gitu aja sih. Jadi saat itu kayak berserah udah di Tuhan. Jadi saya siang-siang begitu, saya lagi duduk ya kan, lagi santai, terus kemudian ibu saya mertua nyamperin saya, ini Mas Dudi, suami saya namanya Dudi ya. Jadi Mas Dudi ini sedang anaknya di sana di rumah sakit, kamu di sini dulu sampai benar kamu sehat, nanti baru nengok anaknya karena kondisi anak kamu seperti ini. Ya, dan pada saat itu saya juga udah kaget, tetapi kagetnya saya juga ingat aja sama Tuhan, pokoknya Tuhan mau punya apa gitu kan, dalam hati dan saya kagetnya saya itu nggak sampai bagaimana, tapi itu tadi ingat sama Tuhan aja, Tuhan mau punya maksud apa dalam hidup saya dan sama suami saya seperti itu. Itu iman yang sangat luar biasa ya. Berarti tidak ada kata-kata yang Tuhan menyalahkan Tuhan, nggak ada ya. Artinya Tuhan, apa mau Tuhan aku seperti itu ya. Nah, ketika harus operasi apa sih yang harus dijalani? Ini dikasih nama siapa sih? Namanya itu waktu itu Elma, namanya Juseli. Ya. Karena saya memberi nama ini karena anak ini merupakan anugerah yang kami nanti-nantikan, yang benar-benar kami harapkan yang membawa sukacita buat keluarga kami. Ya. Balik lagi ke masalah operasi. Jadi apa saja operasi yang dilakukan pada Elma ini? Operasi di jantung atau terus kemarin itu jadi ada organnya yang belum sempurna kan, jadi itu dibuat dokter supaya bisa bertahan. Jadi kayak dari organ itu yang nggak sempurna itu dialihkan supaya bisa sempurna, tapi sementara waktu seperti itu. Jadi udah umur berapa ya, umur kurang lebih itu 7 hari. 7 hari itu anak saya harus berapa kali operasi. Terus kemudian yang paling ini tuh juga karena kelamaan di rumah sakit ya, jadi untuk ngambil infusnya itu kan udah habis gitu kan, tempatnya sudah kepake semua, sampai akhirnya ada satu yang memang terakhir yang harus bisa digunakan dan itu yang terakhir gitu kan. Akhirnya itu digunakan dan itu pun ada dokternya bilang ini pun nanti ada resikonya seperti ini. Saya cuma ya udah saya pasang aja yang terbaik buat anak saya seperti itu. Ya udah, itu pun juga harus dioperasi lagi kan, jadi dipasang lagi yang kayak biar permanen, jadi nggak mindah-mindah gitu kan selama perawatan seperti ini.
Itu baru 7 hari. Ya kurang lebih 7 Sudah hari. Nah. berhadapan yang seperti Iya. itu. Kapan Ibu Marta bisa menyaksikan secara langsung kondisi Amal saat itu? Di inkubator. Ya di inkubator itu pun setelah saya habis dari rumah sakit selama 1 minggu, dan posisi waktu itu ya masih jahitannya belum sempurna. Terus kemudian saya kesana ke rumah sakit, pada waktu itu di rumah sakit laki ya. Pokoknya selama 1 minggu saya kesana lihat, dan lihat pun itu tidak langsung, jadi ya cuma dari jendela dari kejauhan, karena memang dari perawat tidak diizinkan untuk masuk. Jadi itu pun menunggu korden dibuka. Jadi tidak bisa langsung wah gitu, tidak bisa korden dibuka pada saat masih di ruang perawatan ya. Tapi ketika sudah di ruang pinju-pinju, kami boleh diizinkan masuk, tetapi itu pun juga harus bergantian. Nah, dan di pinju-pinju pun kami tidak bisa langsung menggendong anak saya, seperti tidak bisa, karena di inkubator biasanya hanya duduk seperti ini. Di sini inkubator saya cuma boleh saya ini gitu kan. Ya, kenapa 30 hari? Sampai bertahan 30 hari. Ketika Ibu Marta berada di sisi dia, ketika diajak bercakap meskipun tahu nggak tahu, pokoknya kita ngobrol aja sama dia. Itu ada kontak mata nggak? Iya, ada juga ada. Jadi pas di ruang itu ketika saya nengokin, karena kan nggak boleh keseringan ditengok. Terus juga jamnya juga nggak boleh lama-lama. Jadi pada saat momen-momen itu yang saya pergunakan untuk ngobrol sama anak saya. Meskipun dia sedang tertidur, kadang dia melek cuma sebentar gitu, tapi dia kayak memberikan sebuah respon bahwa dia itu mendengar, bahwa dia itu tahu bahwa saya itu mamahnya gitu kan. Dan pada saat itu saya melihat bahwa anak saya itu kan waktu di rumah sakit itu naik turun gitu ya, kondisinya itu ketika habis operasi kondisinya jauh naik lagi sampai dokter yang ada di rumah sakit itu bilang bahwa anak ini kuat gitu. Anak ini kuat karena kondisi yang seperti ini tuh biasanya tidak bisa bertahan lama. Tapi karena banyak yang mendoakan anak saya ya, dari kami orang tua, dari kakek neneknya, bahkan dari relasi dari kakek neneknya, banyak yang mendoakan sehingga anak ini tuh diberikan kekuatan yang luar biasa. Menurut saya itu kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika emosionalnya itu sangat dekat sekali dengan eyang utinya. Jadi ketika kondisinya dia turun gitu kan, kita telepon eyang utinya langsung lari ke rumah sakit gitu kan. Nggak tahu itu hujan, nggak tahu itu mendung, nggak tahu pokoknya apa, yang penting ketika ada dapat kabar dari rumah sakit untuk kondisi cucunya 2 minggu, ketika ditengok neneknya itu langsung kondisinya naik lagi. Jadi didoakan lagi, dan yang membuat anak saya bertahan kurang lebih 30 hari itu adalah kekuatan luar biasa, kekuatan sebuah doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Mungkin secara manusiawi kayaknya nggak mungkin, tetapi di dalam doa itu ada sesuatu yang luar biasa, yang memberikan kekuatan kepada saya sebagai orang tuanya dan juga kepada anak saya yang sedang terbaring dalam sebuah ujian yang mungkin bagi kita nggak sanggup, tetapi Tuhan mampukan. Jadi selama 30 hari itu saya harus stay, dan suami saya kan kerja, tidak mungkin dalam kondisi seperti ini libur bekerja, nggak mungkin. Dan dalam kondisi seperti ini pun suami saya tetap kerja, bagi tugas. Jadi saya sama suami bagi tugas. Suami saya tetap menjalankan aktivitasnya sebagai karyawan, saya menjalankan rutinitas saya sebagai keluarga, sebagai orang tua di rumah sakit. Dan kondisi saya itu waktu itu masih belum sehat banget. Jadi ketika anak saya membutuhkan obat, itu saya harus cari sendiri gitu kan. Ya di situ ada apoteknya ada, tetapi saya harus cari sendiri, harus mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Dan ketika suami saya berangkat kerja, saya sudah mengambil aktivitas untuk segala sesuatu yang dibutuhkan anak saya, obat untuk siang hari, untuk malam hari, seperti itu. Dan bahkan pada saat itu anak saya itu setiap hari harus membutuhkan yang namanya darah. Ya setiap hari transfusi darah. Dan golongan darah anak saya itu sangat jarang ya, ada tuh AB atau B gitu. Nah, AB atau B gitu ya. Jadi golongan darah yang sangat susah didapatkan. Tapi mungkin ya ini sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya untuk bisa melihat kasihnya Tuhan. Meskipun kondisi anak saya itu seperti itu dan membutuhkan transfusi darah yang darahnya mungkin susah didapat, tetapi banyak relasi yang datang silih berganti memberikan darahnya. Ada saja, dan itu setiap hari Tuhan sediakan. Ada saja setiap hari itu mesti
ada yang datang ke kami bahwa akan mendonorkan darahnya untuk anak kami, terus kita ke kami, terus kita ambil seperti itu. Biasanya satu perjalanan yang melalui. Ibu Marta tadi suami tadi juga bekerja, suami juga pelayan. Ya, suami saya juga ikut melayani. Mungkin suami saya juga dari remaja ya ikut pelayanan. Saya juga ikut pelayanan dari SMP. Ya sudah, maksudnya sudah apa ya, setialah sama Tuhan. Tapi kesetiaan kita semakin dimurnikan mungkin ya dengan kejadian ini, semakin dimurnikan, hati kami semakin didewasakan untuk kami bisa melihat kasih Tuhan itu indah dalam kehidupan kita, itu indah sekali. Karena apa, bahwa firman Tuhan itu juga dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang ibaratnya di luar kekuatan. Jadi Tuhan pasti memberikan solusi. Jadi itu yang membuat kami kuat bahwa kita punya Tuhan yang meskipun kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang bagi manusia itu berat, tetapi di situ sebenarnya Tuhan juga sudah menyediakan sebuah jalan keluar. Yang penting kitanya mau enggak gitu. Bagaimana ketika Ibu Marta dengan suami ini akhirnya bersepakat saling menguatkan dengan kondisi yang seperti ini? Karena mungkin kalau kita manusia biasa kayak hitung-hitungan gitu loh sama Tuhan. Tuhan kenapa sih saya? Gitu. Bagaimana bersepakat dengan suami kita? Ya, pada waktu itu karena kan kami selama anak kami di rumah sakit itu kami harus stay di sana. Dan perlu sahabat kids ketahui ya bahwa di sana itu kita tidak dapat kamar. Kita itu tidur di emperan ya, tidur di emperan, di mana kita gelar tikar di emperan gitu. Kalau nanti ada pasien baru, entah itu kecelakaan atau apa, kita harus diminta gulung tikar. Karena buat akses lewat. Ya, untuk akses lewat, karena memang di sana tidak disediakan kamar untuk yang apa namanya, yang menunggu tidak. Dan itu seperti tempat ujian sekolah ya, saya merasakan kayak ujian sekolah karena kanan kiri saya pun juga sudah lama sekali ya di rumah sakit itu. Dan pada saat itu perlu diketahui juga sahabat kids bahwa saya itu sebenarnya takut sekali sama rumah sakit ya. Maksudnya suasana malam. Ya, suasana malam, apalagi lihat orang meninggal saya takut. Nah pada saat itu justru malah saya diperhadapkan setiap hari, ya kan? Setiap hari, ya kan? Ada suara kereta gitu. Setiap saya bunyi itu tuh bulu kuduk saya langsung berdiri, badan saya langsung panas. Sampai saya tuh pernah bilang sama suami saya waktu udah beberapa hari di sana, Pak, kalau aku ngekos boleh nggak? Karena kan memang di samping rumah sakit itu kan ada kos-kosan ya, memang untuk pasien, keluarga pasien yang nungguin gitu kan. Terus sampai saya bilang, nanti kalau dokternya butuh apa gimana? Saya takut gitu, saya takut dan saya itu, yaitu kalau dengar geledekan itu kereta bunyi, apalagi fobia, terus badan saya langsung hangat, badan saya langsung panas. Dan suami saya waktu itu udah tetap di sini aja, nanti kasihan adik. Dan itu yang membuat saya tetap bertahan selama 3 bulan. Nanti kasihan adik, kalau adik nanti butuh sesuatu, nanti terlalu lama dokternya harus nyari-nyari. Kalau kita stay di sini, dokternya pasti akan cepat menemukan. Seperti itu. Doa apa yang setiap hari mungkin Ibu Marta juga katakan sama Tuhan? Ya doa kami sih, Tuhan mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan untuk bisa terus bertahan. Seperti apa yang menjadi Tuhan kita berdoa sampai pada endingnya itu di malam tanggal 3 di malam hari ke-30 itu. Jadi dokter itu sudah berkumpul di tempat tidurnya anak. Semua dokter dari dokter ahli bedah, dokter anak semuanya kumpul, suster-susternya kumpul dan kami pun diajak ngobrol bersama gitu kan. Ini kondisi adik seperti ini. Nanti sampai terjadi sesuatu sama adik, bapak sama ibu harus kuat. Terus dikasih tahu juga kalaupun ini nanti adik sampai bertahan keluar dari rumah sakit ini dan adik bertahan itu pun juga membutuhkan biaya seperti ini, apalagi kondisi adik itu selama 30 hari kan kena sinar ultraviolet terus juga kena oksigen, itu nanti tumbuh kembangnya juga tidak akan sempurna seperti anak-anak yang lain bukan. Dan pada saat ini ya udah, pada itu kan pasrah, jadi kami mengiyakan aja gitu. Terus selesai kami berdiskusi, diajak ngobrol sama dokter-dokternya itu, kami berdua keluar, kami duduk di sebuah ruang tunggu gitu. Terus saya sama suami ngobrol gitu kan, gimana ya Pak ya gitu kan, kita angkat tangan aja Pak gitu kan, maksudnya tanda kami berserah pada sama Tuhan pada saat itu.
Dan pada saat malam itu ketika habis ngobrol dengan dokter itu, saya tuh merasa bahwa saya tuh ada di sebuah ruangan yang gelap. Ruangan yang gelap di mana saya mau mencari pintu nggak ketemu. Dan pada saat itulah saya dan suami itu mengambil keputusan untuk kami benar-benar kami mengangkat dua tangan. Kami mengangkat dua tangan dan kami benar-benar berserah sama Tuhan penuh. Apa yang jadi kehendak Tuhan kami berserah pada saat itu. Terus akhirnya itu malam ya, besok paginya gitu kan seperti biasa. Jadi suami saya sebelum kerja itu pasti nengok anak dulu, pamitan dulu berpamitan dulu sama anaknya, terus kemudian ganti baju seragam kerjanya baru mau berangkat. Jadi ketika mau berangkat itu saya dan suami nengokin si adik dulu. Dan setelah selesai nengokin si adik itu, si suster bilang gini, Bu, mungkin suster sudah tahu ya kondisinya, mungkin sudah menurun gitu ya. Terus si suster bilang gini, Bu, boleh minta tolong ini si adik kan harus dari MS sama harus minta ketemu berat MS. Dan pada saat suster saya ambilkan, saya ngambil kateter, saya ambil papers, suami saya ganti seragam, dan pada saat itu ditelepon sama dokter, Pak, Bapak boleh bisa minta tolong ke kami sekarang karena kondisi adik drop gitu. Dan ketika kami masuk ke sana, anak saya udah nggak ada. Dan pada saat itu saya masih tetap berdiri tegak ya, di belakang saya ada suster dua gitu kan. Saya bilang karena denyut jantung itu monitornya itu masih ada gitu. Suster, dokter itu masih ada. Saya bilang, oh iya, dokter sama suster mungkin ngelerem hati saya gitu saya. Tapi setelah ini monitornya itu sudah mulai satu garis lurus. Satu hal yang membuat saya tidak lupa sampai sekarang ya. Jadi kadang membuat saya itu kalau teringat hati saya habis. Karena apa? Ketika saya pamitan ambil catat itu, matanya anak saya itu melek terbuka. Saya bilang, adik ambil catat dulu ya. Terus bentar ya. Nah, pada saat itu matanya melek tapi kayak udah kayak mau pamitan. Ya, seperti kayak udah kayak mau pamitan gitu. Saya tetap ambil dan pada saat itu udah ketika dokter bilang, Bu, ini tidak ada dan pada saat itu ya sudah saya berdiri, terus suami saya yang enggak tahan, terus akhirnya kayak merasa bagaimana gitu kan, meskipun selama 30 hari bersama dan meskipun kami tidak menggendong tetapi itu sudah menjadi bagian dari hidup kami gitu. Dan saya waktu itu masih tetap kuat gitu. Suami saya sudah di pojok gitu, kayak meneteskan air mata dan mungkin merasa kehilangan. Pasti merasa kehilangan. Terus saya ngabarin orang rumah, bahwa adik tidak ada. Terus dari keluarga kan, ini dari tante saya, dari keluarga pokoknya gitu. Kita perlu ke rumah sakit ya, nggak usah. Dan pada saat kondisi seperti itu kami masih bisa berpikir secara sehat dan juga masih bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, karena memang mungkin ini jawaban dari Tuhan yang semalam kami mintakan ya. Jadi kami angkat kedua tangan, jadilah apa yang menjadi kehendak atas kami. Dan mungkin Tuhan berikan yang terbaik untuk kami dan juga untuk anak kami seperti itu. Dan pada saat kami keluar dari rumah sakit, kami merasakan bahwa berarti kami sudah lulus. Karena ketika kami melihat teman-teman kami sudah banyak, kanan kiri kami itu sama kasusnya, tetapi mereka baru 1 minggu, 2 minggu gitu kan, kasusnya sama seperti anak kami. Dan yang paling kuat bertahan itu anak kami 30 hari dia kuat bertahan dalam kondisi yang luar biasa. Dan itu yang membuat kami juga semakin kuat. Bahkan kalau perlu diketahui bahwa dananya itu pun kalau diperhitungkan secara kalkulator itu waduh saya nggak tahu deh berapa, tetapi kami tidak keluar dana sama sekali. Dan atur sedemikian proses yang harus dilalui sampai dana, sampai orang yang memberikan donatur darahnya gitu kan, sampai kadang kami dibuat merinding gitu dengan cara Tuhan
yang membuat kami bisa bertahan, dan kami bisa melihat oh ternyata kasih Tuhan itu indah gitu. Indah banget gitu. Dan kalau ya saya ceritakan tadi bahwa kalau dikalkulasi itu bisa mungkin ratusan juta kali. Karena apa, setiap hari anak saya butuh albumin namanya ya, botol kecil segini itu harganya 500.000 segini, dan itu harus setiap hari. Terus belum lagi untuk apa segala peralatan picu-picunya, belum obat-obatannya, terus belum darahnya, dan belum obat-obatan yang lain. Kalau dipikir apa ya, uang dari mana kita gitu kan. Tapi Tuhan justru menyediakan gitu kan, sampai kami tidak keluar sama sekali di luar nalar. Jadi seperti juga yang dalam 1 Korintus 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi. Jadi apapun persoalan kita, kalau kita terus kasih Tuhan, kita setia sama Tuhan, jangan takut, karena kasih Tuhan itu indah, akan membuat proses kita itu indah, dan kita akan semakin bisa melihat bahwa kasihnya Tuhan itu nyata dan sangat indah seperti pelangi sapi suci. Luar biasa sekali ya. Ketika kita boleh mendengar apa yang disampaikan Ibu Martha tadi, dari proses orang yang begitu setia melayani bahkan suami istri, yang pada akhirnya ada suatu hal yang Tuhan izinkan boleh terjadi pada keluarga ini, bahkan tidak membuat lemah, mereka tetap kuat gitu ya. Bahkan sampai saat ini pun udah dikaruniai 2 orang putri cantik-cantik ya. Betul. Bahkan nama anak kami yang 2 dan 3 ini itu pun nggak kami sangka ya. Anak kami yang pertama kan namanya Irma, namanya Jocelyn. Ya yang ini namanya kan Samantha Joyce Aprivina, sama Naftalin Andita Kila. Jocelyn Joyce Alin. Oh gitu. Baru sadar tuh adik-adiknya ada namanya di kakak. Dan perlu juga sahabat kids ketahui bahwa pada saat anak saya dipanggil setelah selesai ya, selang berapa hari gitu, sampai ada loh juga jemaat yang bilang kamu udah sembuh. Seperti itu. Pikirannya saya stres, depresi ya kan, depresi itu. Pada saat itu sampai ada jemaat juga yang bilang seperti itu, kamu udah sembuh gitu. Kenapa? Saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Selang berapa hari setelah anak saya berpulang itu ada jemaat seperti itu. Tapi dari sinilah kejadian ini, sahabat kids perlu ketahui bahwa ini justru menjadi kesaksian yang terus menguatkan iman kami dan mengingatkan kami terus. Ya, inilah yang tadi dikatakan Bu Martha, pendewasaan iman tadi. Dan sahabat kids, kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan Ibu Martha tentang campur tangan Tuhan dalam hal sekecil apapun sampai hal yang besar. Ketika kita percayakan kepada Tuhan, pasti Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik. Seringkali kita tertutup dengan masalah-masalah yang ada, tapi sebenarnya di ujung sana Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik segala sesuatunya. Dan untuk sahabat Gates yang mungkin juga punya hal yang ingin disaksikan di acara Gates Testimony, silakan menghubungi kita ya. Kemudian nanti di Super Gates Connection kita akan memberikan ruang untuk sahabat Gates juga menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.